Dodi Kangen Band itu keren. Hah? Dodi Kangen Band. Dodi itu keren. Keren. Kenapa? Jadi emang sengaja cari warna-warna yang terang gitu kan. Supaya nanti kalau di kerumunan orang yang pada pakai batik, oh itu Bultia tuh gitu. Masuk boy. Oke. Selamat datang di Kaltara TV Podcast bersama saya Segap. Tamu kita kali ini sebenarnya sudah kita kenal mulai kapan, Min? Wih, lama boy. 2009 kayaknya. Kau ingat kah? 2009 ya. Ya, kayaknya kan waktu masih komunitas fotografer Bulungan. Ya. Yang sekarang ketuanya Dodi. Oh iya, bagus tuh, tak masalah. Nah, ini Iwin ini ya. Dulu fotografer, masih kadang-kadang. Dulu ya. Main videografi juga. Ya. Seniman, tapi orang banyak kenalnya musisi ya. Musisi. Gitaris. Oke. Nah, sekarang ini juga lagi coba-coba jadi pedagang kaktus. Teman saya Iwin Subali. Yoi. Oke. Jadi sebenarnya kau nih nganggap kau nih sekarang nih apa, Win? Manusia lah. Bukan, maksudnya gitaris kah, pedagang kah? Kau honor juga kan? Honor juga ya. Honor di Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, kalau soal yang paling kau suka dulu lah, gitaris. Kau mulai belajar mulai kapan? Gitar itu belajarnya mulai SMP kelas 2, kalau nggak salah. SMP kelas 2 atau kelas 1 gitu. Siapa yang ngajari pertama? Otodidak. Jadi terinspirasi dari Slash. Waktu itu nonton video klip November Rain. Yang dia keluar dari gereja, dia bawa gitar, terus melodi. Nah, dari situ aku, wah ini gitaris keren gitu loh. Lebih keren dari vokalis, lebih keren dari basis atau drum gitu kan. Ya udah jadi gitaris aja. Jadi gitaris favoritmu nih Slash ya? Awalnya. Sekarang Banyak. siapa yang paling favorit sekarang? Dodi Kangen Band itu keren. Hah? Dodi Kangen Band. Dodi itu keren. Keren. Kenapa? Keren aja. Oh, bisanya. Oh, orang kan banyak bilang kan musiknya alay ya. Ya, tapi kan banyak yang suka tuh. Siapa lagi? Marty Friedman. Oke, tuh tahu aku. Banyak sih. Kiko. Nah, kau ini juga terkenal suka Jepangan juga. Sama kita kan? Oh iya. Sesama Laruku fan juga kita nih. Iya. Sejak kapan kau mulai suka Jepang gitu tuh? Sejak kecil kan. Cuman kalau untuk musiknya ya sejak tahun 2002 itu udah dikenalin sama teman Lakensil. Mulai dari situ mulai ngulik-ngulik. Oh ternyata band-band Jepang ini progresif panunya bagus, chordnya bagus gitu loh. Dan saya suka gitu. Nah, ini banyak yang nggak tahu juga bahwa kau tuh juga suka ngoleksi action figure kan? Ya betul. Banyak kan sudah? Dulu banyak boy. Tapi Cuman waktu keracun sama mobil-mobil jadul, akhirnya banyak yang aku jual untuk beli mobil itu gitu. oh, kau hobi mobil jadul juga? Hobi sih enggak. Ya hobi sih cuman nggak seberapa sih. Banyak betul kau nih boy. Apa-apanya kau anu nih? Nggak habis duitmu di mana aja jadinya? Sebenarnya bukan banyak hobi, cuman sering keracun gitu loh, diracun sama teman gitu loh. Oke, soal kembali ke musik ya. Aku ingat kami berdua nih pernah sama-sama nonton konser Bon Jovi Ya, 2015, ya kan? Seharusnya kita nonton 2 kali. harusnya. Ya. Seharusnya. nonton Guns N' Roses. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal. Ya, karena memang waktu itu
takut naik pesawat karena kemarin sebelum Seminggu ya, Iya. seminggu sebelumnya kan? ya ada pesawat jatuh itu ya. Ya, Lion Air ya. Jadi parno lah. Tapi kau dapat picknya Slash. Ya, tapi tiketnya angus. Si Ageng yang make ya? Ya, dagang apa? Masih Ya, ada ya, kan? ada masih simpan. Hah? Tapi nggak tahu itu betul apa enggak yang. Tapi betul kali ya. Betul, kami melihat dia menghambur. Kau ini juga. Oh iya betul. Slash menghambur gini. Oh ya. Berarti betul dia dapat tuh. Betul, Bang. Masa juga bohong, si Ageng bohong juga sama kau. Nah, nih, soal gitar juga. Anggotamu si Aman main gitar juga kan? Ya, itu mulai-mulai sudah. Siapa yang ngajar? Kalau itu aku yang ngajar. Kalau kau racun apa dia musiknya? Entah, sebenarnya aku nggak meracun dia secara langsung. Cuman karena di kamarnya aku sering mutar komputerku tuh dia ada di kamarnya. Jadi kalau aku lagi kerja, playlist di komputer tuh kan selalu aku putar tuh. Nah dia mulai kecil dengerin playlist yang lagu-laguku itu. Mulai dari AC/DC, Guns N' Roses, terus semua musik-musik seperti itu. Akhirnya dia dengan sendirinya dia Berapa umur sudah? lupa aku boy. Bentar. Eh? 12 mas. Ini buat yang nggak tahu ya, anaknya Iwin itu namanya siapa? Channel YouTube-nya? Aman Zafir. Aman Zafir. Itu juga keren main gitarnya. Kalau pingin ngelihat bisa dibuka di Langsung. channelnya langsung ya. Oke, nih kita yang ke topik yang nih. Masalah corona nih. Kau kan seniman nih. Paling tidak enak sudah nih. Apa kabar? Kalau dulu awal-awal mungkin terasa lah ya. Eh. Artinya kan peraturan juga masih ketat gitu kan. Orang-orang juga masih takut gitu. Tapi kok kebelakangan ini macam udah nggak ada lagi coronanya gitu. Artinya wedding kan juga sudah mulai ada gitu kan. Terus Sekarang event-event. sudah lancar nggak? Event-event sudah lancar nggak wedding? Kalau event besar sih belum tahu ya. Kalau weddingan reguleran di cafe juga sudah mulai. Reguler di kafe sudah mulai. Nah, buat gambaran aja lah. Minggu tadi berapa wedding? Kau sama siapa? BM Kustik ya? BM Kustik ya. BM Kustik. Apa channelnya? BM Kustik. Hah? BM Kustik. BM Kustik kah atau Bulungan Musik? Ntar boy. Bulungan musik kalau nggak salah. Ya, Bulungan Musik. Tuh silakan lihat juga channel YouTube-nya. Itu siapa-siapa? Sama Padli. Siapa lagi? Kiki, Kiki. Sijul, Fahid. Wahid. Sama sekarang si Is kadang-kadang ya? Ya, itu ownernya Pak Cacu. Cacu. Oke. Nah, ini berapa bulan nih sudah mulai? Iya, ya, sudah mulai reguler weddingan musik sudah mulai. Kalau event-event lain gimana? Ya, event lain belum sih kayaknya, belum ada juga kan? Belum ada ya? Belum ada. Kalau soal pemasukan gimana sama corona nih? Seniman kita lihat secara garis besar. Ya, Kalau itu kamu kan bilang, main kalau- wedding kan? Kalau iya, yang lain-lain yang kau tahu, yang seniman lain? seniman lain di Bulungan nih pergerakannya Nggak terlalu ya? kayak ya enggak. Artinya ada sih cuman enggak. Oke, kita sedikit ganti topik lah. Kau ini kan selain sebagai gitaris juga, dikenal juga sebagai desain grafis. Ya. Nih buat yang belum tahu ya, Iwin nih yang ngedesain batik Bultia, Bulungan. Itu batik yang kalau aku bilang paling ngejreng se-Indonesia. Jadi waktu aku pameran, pernah di Malang ya. Pernah waktu di Malang pameran, aku tuh baru pakai batik itu aja yang kuning itu, Ya. ya. Itu ada orang sana langsung ngomong, dari Bulungan ya mas? Iya, tahu dari mana? Batiknya apanya? Ketahuan dari jauh pun kelihatan loh ya. Nah oke, kalau batik Bultia itu kan, itu bisa ceritain nggak? Awal muasalnya dari gimana juga? Itu Minum. ya. Batik itu kan memang awalnya saya sengaja bikin gimana caranya supaya
ini cepat dikenal orang, cepat diingat semua orang gitu loh. Saya kan lihat literasi lihat ini macam-macam contoh gitu kan dari batik di mana-mana gitu kan. Kebanyakan kan pakai warna-warna lembut gitu. Ada sih beberapa juga yang warnanya ngejreng gitu kan. Jadi emang sengaja cari warna-warna yang terang gitu kan. Supaya nanti kalau di kerumunan orang yang pada pakai batik, oh itu Bultia tuh gitu. Nah, tapi memang warna bulungan tuh kuning kan? Emang kan perpaduan batik Bultia ini kan kuning, biru sama hitam. Itu sebenarnya mau dibilang melambang mewakili lambang dari masing-masing ini boleh juga, tapi kalau untuk saya waktu itu memang saya mau warna itu aja gitu loh. Oke. Pada saat itu ya, kalau bikin batik tuh, itu ada peran pemerintah enggak Bulungan waktu itu? Ada. Apa? Support lah. Support dalam hal apa dulu tuh? Dalam hal ini sebenarnya Bultia ini yang bikin namanya Bupati kita dulu, Pak Budiman Arifin. Waktu itu namanya belum ada. Jadi ibu saya langsung pas ketemu sama Pak Budiman, Pak, kira-kira batik ini bagusnya dikasih nama apa? Dulu namanya Bultida rasanya. Awalnya Bulungan Tidung Dayak. Cuman dia bilang nggak bagus kalau Bultida, nanti bisa dipelesetkan jadi Bulungan Tidung Tidak gitu. Akhirnya dia bilang Bultia aja, Bulungan Tidung ya, atau Bulungan Tidung Dayak. Kalau Bultia kan daripada Bultida, dia bilang tidak, mending ya gitu. Nggak ngerti juga saya filosofinya, yang penting tapi bagus sih. Oke. Sampai sejauh ini berapa motif sudah yang kau bikin? Banyak boy. Yang paling terkenal tuh yang kuning itu kan? Ya itu. Dulu kan dulu Bultia ini cuman sebagai desain batik, desain sebenarnya kalau di luar sana mereka tidak ada, yang beberapa orang tidak mengakui itu batik karena prosesnya printing. Sementara batik itu prosesnya cap atau tulis lilin gitu kan. Iya. Ya. Jadi dikategorikan sebagai batik apa sih namanya? Ya batik printing lah mungkin. Ya. Tapi enggak boleh batik, boy. Hah? Enggak boleh batik. Oh, masa juga enggak? Mungkin desainnya aja, desain batik gitu. Motif batik ya, gitu ya. Motif batik gitu. Kain motif batik. Nah, akhirnya pelan-pelan kami belajar dari akhirnya sekarang juga Bultia sudah ada yang cap, yang tulis juga sudah ada. Contohnya ini. Oke, ini apa nih? Yang cup nih yang produksi kapan nih? Ini produksi yang tahun lalu. Oke, bisa dibuka sedikit. Oke. Kasih lihat ke kamera. Oke, sekarang nih ini base-nya apa nih kalau ukiran-ukirannya? Maksudnya? Ini ngambil ukiran apa, bentuk apa atau apa nih? Oh, Dayak. Ini full. Ada bulungannya juga. Bulungan tuh yang mana? Coba bisa dianu enggak? Orang kan banyak nggak tahu nih. Ya, ini. Kalau bulungan tuh kayak gimana juga? Bunga kunyit kalau bulungan. Bunga kunyit. Iya. Kalau ini ada tidungnya enggak? Enggak ada ya? Kebetulan yang saya bawa ini kayaknya enggak ada tidungnya. Tapi biasanya ada. Biasanya kalau saya padukan jadi ada kayaknya nih. Enggak ada sih. Bulungan aja sama Dayak kayaknya. Dayaknya yang kayak mana? Yang tribal-tribal gini biasanya Dayak. Ini ada yang pernah protes enggak? Ini kan gini, Dayak ini kan banyak sukunya kan? Iya. Banyak cabangnya ibaratnya gitu. Ini makai Dayak apa nih? Apa tahu? Jadi dulu sebelum saya bikin batik Bultia ini, saya kan lihat referensi di internet juga kan. Terus saya masuk ke museum, saya lihat, saya gambar ini patternnya kan, ukirannya ya, manualnya. Saya gambar terus ke rumah-rumah adat, kalau ada di situ ukiran saya gambar lagi, saya ikutin gitu kan. Terus saya
desain jadi satu batik, itu nggak langsung saya cetak. Saya datangin dulu ke orang-orang tua yang bilang sini orang-orang yang kepala suku lah, bukan kepala suku sih, orang-orang yang Dituakan. ya dituakan lah. Saya tanya tuh dulu, ini betulkah sudah ukirannya? Kira-kira kalau saya kalau saya modifikasi lagi, kira-kira mengganggu makna apa enggak gitu loh. Oke. Akhirnya dia bilang, oh enggak, aman aja, ini betul sudah gitu loh. Begitu juga dengan yang lain macam Tidung atau Dayak. Oke. Kembali ke musik lagi lah ya. Ini kalau sebenarnya peta permusikan di Bulungan ini gimana juga saat ini? Maksudnya peta gimana? Nggak, situasi dan kondisinya kondusif bagus saja kan atau gimana? Kalau kau sebagai pelakunya lah ibaratnya gitu, menjanjikan nggak? Kalau untuk uang rokok menjanjikan loh. Tapi Uang kalau rokok buat profesi betulan bisa juga, ada beberapa ya ada. Hidup kok. hidup. Bisa dari apa aja kalau musisi di Bulungan nih? Ya itulah, dari wedding cafe, dari wedding, dari regulanan cafe, dari event-event. Lomba-lomba, ada kan lomba tahun ini kita? Tahun ini ada lomba nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali Mana ya? boleh boy, corona. Oh, siapa tahu lomba cipta lagu aja. Oh, daring bisa. Ada dulu, sempat kami bikin. KPU ya terakhir tuh ya? KPU Kaltara ya? Iya itu, tahun lalu. Kekerjaanmu yang terakhir nih, yang kau suka, yang kau main kaktus pula kau sekarang boy. Nah itulah. Nah, apa hal nih? Sebetulnya ini boy, kan biniku ini kan gara-gara corona nih bah, kan nggak pernah dia keluar rumah. Nah, datanglah kakakku nih, dikasihnya tanaman, suruhnya tanam bahkan, tanamlah dia. Nah akhirnya karena banyak tadi disuruh bertanam, senang dia menanam, carilah. Nah dapat kaktus nih, belanja terus, dia belanja online bah. Jadi ku bilang, kan daripada kau belanja terus gak ada pemasukanmu, mending sambil kau jual. Nah jadi yang kau jual tuh uangnya kau belanjakan lagi, jadi dapat kau kaktus yang baru lagi gitu. Nah Ini apa? Kau IG-nya apa yang kau punya nih? ini main kaktus, Main titik kaktus. kaktus. Ya Ini dijual kan? dijual. Berapa? Kalau Mulai yang kepingin berapa nih? Mulai dari harga 35. Kalau ini harga 35 nih boy. Kecil begini. Ya Ini ada jenisnya kah? ada, cuman aku udah hafal. Kalau yang paling mahal berapa? Yang standar lah, yang dari menengah dulu. Kalau menengah berapa? Ratusan aja paling. Nggak kayak tanaman apa tuh yang paling mahal tuh? Apa ini? Monstera. Ya apa yang lagi tren saat ini? Apa tuh yang sampai beratus juta, 20 juta tuh? Nggak ada kayak yang mahal betul? Ada lah. Oh, enggak ada. Di rumahku enggak ada. Oh. Ada. Nah, yang paling mahal berapa? Yang Ratusan lah, paling 300, 35. Nah, kalau orang mau beli ini gimana? Kemana nih? Bisa ke IG atau bisa langsung ke rumah. Biasanya sih mereka ke rumah nih. Ke rumah? Di mana posisinya? Di Jalan Semangka. Kalau pertigaan Rambutan. Kalau dari Rambutan tuh ada pertigaan Semangka. Belok kanan di depan Cafe Sinonim tuh ada rumah yang ada mobil jadul warna hijau di situ. Cuma rata-rata sekitar 100 ya paling, apa lebih? Banyak yang menengah? 35 malah. Hah? Banyak yang 35. Jadi kami emang sengaja cari yang murah biar banyak yang bisa beli. Ini bisa tumbuh lagi kan nih? Bisa boy. Hah? Cuman tahunan nih boy. Apaan nih? Ini merawatnya gimana? Ini merawatnya, bilang istriku, seminggu sekali disiram. Cuman jangan sampai kena ininya. Siram ujung-ujungnya aja. Cuman gak usah banyak. Oh. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Oh iya, ini kaktus ini tanaman panas ya. Ya. Apalagi perawatannya nih, supaya nggak mati. Apa ya? Kasih gincu kali. Nggak ada itu aja. Oke, terakhir nih boy. Ini kita santai-santai ya, paling kan. Boy, dipotong boy ya.
Apa yang dipotong? Kalau Bagus, ada- bah. Nanti kena bully lagi macam Dodi kemarin. Ada omonganmu yang jelek nih? Nggak ada. Makanya itu. Iyalah. Apa yang mau dipotong? Iyalah. Apalagi yang terakhir. Kecuali kalau ada omonganmu yang jelek, tadi ayolah, kau potong, bah. Cuma kalau nggak ada, nggak usah lah. Tapi kau edit lu kan, kau lihat kan. Apa yang diedit? Kau lihat dulu, Bang. Ngapain? Ya Langsung sudah, aja. ayo, terakhir. Jadi ini kedepannya mau ngapain lagi nih? Ada rencana apa lagi nih? Belum ada sih. Masih fokus di kaktus. Kartus lagi. Ini bagus. Nih. Hah? Lumayan berapa nih? Laku gak? Laku lah. Banyak yang beli. Tiap hari ada. Ada aja. Bagus ya prospeknya Bagus. Untuk sekarang bagus. untuk sekarang. Ya semoga bertahan lama lah ini ya. Kalau musik, desain apa segala macam masih belum ya? Musik masih tiap minggu bikin konten. Oh ya, di Bulungan Musik ya. Ya, sampean kan pernah juga bantu. Sekali. Sibuk. Ada Kaltara Spadli. TV. Ada Spadli kemarin nelpon aku. Nanya aku, bisa nggak bikin konten? Aku bilang, aku bilang, kau lihat lampu aku sudah di sini semua, mixer aku di sini. Yang mana bisa sudah? Susah, sudah aku bilang. Nggak bisa saya dipinjam nih berarti nih. Ya bisa aja kalau mixernya. Aman. Ya kan? Udah, aku bilang pas si Padli kemarin nelpon tuh, WA tuh, aku lagi nyusun ini semua nih. Oh ya. Nyusun, ya. Jadi mau bikin lagu apa lagi minggu nih? Belum tahu sih. Nanti lihat di grup aja paling. Biasanya berkelahi dulu tuh kalau menentukan lagunya yang mana. Siapa yang kuat berdebatnya? Semua lah. Masing-masing. Ya. Nanti bis berkelahi sudah dapat baru itu. Biasanya gitu. Kira wedding ya masih ya. Oke lah. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kali. Semoga sukses Kanda Sama-sama. Iwin Subali. Semoga Kaltara Ini- TV juga sukses. Ini edisi perdana. Semoga kedepannya bakal lebih bagus lagi. Amin. Insya Allah. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.